Hai guys, sejauh ini Cina telah berhasil membangun banyak kemajuan dalam teknologi transportasi. Dalam 2 tahun terakhir, Cina telah mengumumkan pembukaan jalur kereta barang baru, sementara perkeretaapian lintas batas telah menjadi fitur dalam pertemuan Presiden Xi Jinping dengan para pemimpin kawasan. Itu semua adalah bagian dari inisiatif Belt and Road Beijing, jaringan kompleks proyek infrastruktur yang menghubungkan Cina dengan mitra dagangnya. Pada bulan April, aplikasi tiket kereta api nasional Cina membuka pemesanan online untuk perjalanan kereta selama 10 jam dari Provinsi Yunnan ke ibu kota Laos. Jika semua berjalan sesuai rencana, rute itu suatu hari akan terhubung ke ibu kota Thailand, Bangkok, dan Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Dalam 6 bulan terakhir, Cina membuka jalur kereta barang ke Laos, Thailand, dan Vietnam. Jauh di utara, Cina tahun lalu membuka jembatan kereta api antara provinsi terpencil Heilongjiang dan Rusia. Rute kereta api baru untuk mengangkut batu bara dari tambang Mongolia ke Cina sedang berlangsung, menurut media pemerintah. Jalur angkutan tersebut merupakan tambahan dari jaringan kereta api Tiongkok yang relatif lebih tua melalui Asia Tengah, menghubungkan Yiwu di Tiongkok Timur ke London. Meskipun sulit untuk memverifikasi seberapa operasional semua jalur kereta api, laporan resmi menunjukkan sekilas bagaimana ambisi sabuk dan jalan Cina berjalan dengan baik. Inisiatif Sabuk dan Jalan Cina diluncurkan pada 2013 pada awal kepresidenan Xi. Program tersebut secara luas dilihat sebagai upaya Beijing untuk meningkatkan pengaruh global melalui pengembangan jalur kereta api, laut, dan transportasi lainnya yang membentang dari Asia ke Eropa dan Afrika. Memisahkan Eropa dari Amerika setidaknya sejauh mungkin merupakan tujuan kebijakan luar negeri yang terpenting bagi Cina, dan integrasi ekonomi yang lebih dalam yang dipupuk oleh hubungan kereta api yang lebih kuat akan membantu, kata Stephen Olsen, peneliti senior di Heinrich Foundation. Demikian pula, bagian dari motivasi Cina dalam membangun jalur kereta api di ASEAN adalah untuk menempatkan Cina lebih di jantung perdagangan regional, katanya, merujuk pada blog Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 orang. Olsen mengatakan bahwa meskipun kereta api dapat menjadi perubahan permainan untuk ekonomi yang terkurung daratan seperti Laos, tanggung jawab juga ada pada negara tujuan untuk mengembangkan logistik dan infrastruktur lainnya guna sepenuhnya memanfaatkan jalur kereta api baru untuk perdagangan. Beijing mengatakan perdagangan dengan negara-negara Belt and Road menyumbang sekitar 1/3 dari keseluruhan impor dan ekspor Cina. Pada kuartal pertama, perdagangan itu tumbuh sebesar 16,8% dari tahun lalu, lebih lambat dari laju 19,4% untuk semua tahun lalu, menurut angka resmi. Dorongan sebenarnya untuk berdagang dari jalur kereta api sulit diukur, kata Frances Huang, ekonom senior di Allianz Trade. Dia menunjukkan bahwa mengangkut barang dengan kereta api jauh lebih murah daripada udara dan lebih cepat daripada melalui jalan darat dan laut. Dia mengatakan penilaian laporannya menunjukkan jalur kereta api lebih banyak digunakan untuk mengangkut ekspor Cina ke negara lain daripada impor ke China. Beli saham keuangan pribadi yang berbasis di Cina ini yang dapat mengumpulkan hampir 60%. Morgan Stanley menyebutkan 2 saham chip dengan kebalikan signifikan karena Cina melarang kron dana ini memutar pasar negara berkembang yang berinvestasi dengan taruhan dari Nvidia hingga roh Cina. Sejak 2013, kontrak konstruksi terkait sabuk dan jalan telah mencapai 573 miliar dolar, menurut perkiraan yang dirilis pada bulan Januari oleh Christoph, direktur pendiri Pusat Keuangan dan Pengembangan Hijau di Universitas Fudan di Shanghai, termasuk investasi non-keuangan. Angka itu naik menjadi hampir 1 triliun dolar, katanya. Kritikus mengatakan bahwa melalui proyek infrastruktur besar-besaran, Cina telah memaksa negara-negara berkembang untuk mengambil utang yang tinggi sambil menguntungkan perusahaan-perusahaan Cina, seringkali entitas milik negara. Analis dampak jalur angkutan tidak dapat dipisahkan dari analisis dampak keseluruhan dari hubungan perdagangan yang lebih dekat dengan China, kata Olsen. Untuk beberapa negara, ini mungkin berhasil lebih baik daripada yang lain.
Ekonomi Cina jauh lebih besar daripada ekonomi tunggal manapun di ASEAN, dan itu menciptakan pengaruh yang kadang-kadang dapat mengakibatkan hubungan perdagangan yang tidak seimbang dan tidak berkelanjutan. Dalam laporan tahunan di bulan Maret, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cina, Badan Perencanaan Ekonomi Terkemuka, menyoroti kemajuan pembangunan kereta api internasional. Komisi itu juga menyatakan menyadari resikonya. Kami mengembangkan proyek-proyek besar di luar negeri sambil menjaga dari resiko terkait, membantu perusahaan menjaga dan meredakan risiko investasi luar negeri, dan bekerja lebih cepat untuk membangun platform layanan komprehensif untuk pemantauan, penilaian, dan peringatan dini risiko yang terkait dengan proyek luar negeri. Cina akan mengadakan forum Belt and Road ketiga pada waktu yang tidak ditentukan tahun ini. Xi telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir, kata media pemerintah. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang kemajuan teknologi transportasi Cina. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.